Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu atamani akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين. Hadirin jamaah salat maghrib, para bapak, para ibu, rekan-rekan remaja dan juga segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat sederhana yang apabila kita ucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kenikmatan yang telah kita rasakan bersama. Bahkan Allah menjanjikan bagi para hambanya yang rajin dan pandai bersyukur, kenikmatan yang sudah didapat akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman akan menjadikan kalimat hamdalah ini sebagai zikir yang senantiasa diucapkan. Alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, alhamdulillah ala jami'in ni'am, alhamdulillah ya atas segala karunia, atas segala nikmat yang tidak pernah terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tips agar kita itu menjadi orang yang senantiasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah sering bersyukur. Sebaliknya, kalau kita jarang bersyukur kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang senengnya sabat, ya. Senengnya itu mengeluh. Orang yang pada bersyukur, dia akan diberi kecukupan Allah, sifat qanaah. Sebaliknya, orang yang jarang bersyukur kepada Allah karena dia merasa selalu kurang dan kurang, isinya sambat, ya, isinya ngeluh. Ya, padahal secara materi, ya, secara keluarga dan seterusnya Allah telah beri kecukupan. Ya. Maka Bapak Ibu rahmatullah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini. Kita diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis kembali. Mudah-mudahan majlis ilmu yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini diberkahi Allah, ilmu yang kita pelajari bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Tidak lupa salam hormat kita senantiasa kita aturkan kepada manusia terbaik, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan untuk kita ikuti dan kita teladani, yaitu Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih melanjutkan kisah taubatnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, yang lebih nanti diambil ya banyak sekali pelajarannya, tapi 2 poin pokok dari kisah yang sangat panjang ini adalah yang pertama dari sisi ya taubat, kemudian yang kedua adalah dari sisi kejujuran. Mungkin itu ya poin besar yang bisa kita ambil dari kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau memiliki kemampuan untuk ikut berperang bersama Nabi, akan tapi rasa malas, rasa enggan, ya suka menunda, itu menyebabkan akhirnya tidak jadi mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan sebuah kekeliruan besar, ya sebuah kesalahan besar, bahkan itu sebuah dosa yang cukup berat hukumannya yang didapat oleh Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan kisahnya karena kisah ini panjang sekali. Ya, beliau atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam
siapa namanya, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi hadis ini muttafaq alaih. Ada 3 lembar kalau di buku saya, jadi cukup panjang. Jadi mohon maaf kalau kok nggak rampung-rampung ya, nggak selesai-selesai. Tapi seperti tadi kita sampaikan, ini kisah syarat sekali dengan muatan moralnya, pelajaran moralnya banyak sekali. Ya kita baca sedikit demi sedikit, sembari kita ambil ya beberapa sisi hukum, pelajaran dan seterusnya. Sampai di kalimatnya beliau ketika akhirnya beliau itu tidak ikut berangkat bersama Nabi. Padahal beliau sudah mempersiapkan 2 kendaraannya. Secara fisik juga beliau lagi sehat, ya bugar, tidak sedang sakit. Kemudian dari sisi perbekalan juga beliau mampu. Akan tapi kadang sifat orang suka menunda amalan, itu yang menjadikan luput dari mengerjakannya. Kemarin kita sudah ambil pelajaran di antara salah satu triknya setan di dalam menggoda manusia. Cara setan dalam menggoda manusia adalah dibikin suka menunda beramal. Kok disit esuk waktune sih tawa, kayak umpamanya kita itu mau mengerjakan salat isya, ya biasanya yang dihadirkan oleh setan adalah kok baik waktune sih tawa, kayak gitu. Biasanya seperti itu. Umpamanya kayak mau mengerjakan salat duha, kayak kok rasanya awang-awangan, ya engko bae akhirnya ngasih beduk orang sedang nglakoni salat 2 rakaat salat duha atau salat malam juga seperti itu. Padahal sudah dibangunkan, mungkin anak kucing rame atau mungkin anaknya nangis, jam 2 bangun. Tapi bangunnya cuma pergi ke kamar kecil, ya kur pipis engko balik mana. Padahal mungkin itu tanda Allah membangunkan kita supaya ini waktu yang mustajab. Duwe kepengenan apa, wis pokoknya apa, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sholat tahajud atau sholat witir 3 rakaat atau 1 rakaat, angkat kedua tangan, minta kepada Allah apa yang menjadi hajat kita. Dan doa di waktu itu mustajab. Ya, doa di waktu itu mustajab. Tapi ya seperti itu, kadang setan lihai sekali, ya membuat kita itu kelepak-lepak, ya nggak mampu untuk menahan godaannya menunda dalam beramal. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Ya sekelas Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu saja ya masih bisa digoda oleh setan untuk menunda amalan. Kemudian kita lanjutkan, beliau bercerita, walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingatku, artinya tidak menyebut namaku sampai ketika sudah berada di Tabuk. Berarti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah di Tabuk, beliau baru bertanya, faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Ketika sedang duduk bersama para sahabatnya, entah itu melepas lelah atau bagaimana, maka beliau baru bertanya, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Bertanya kepada para sahabatnya, ya, di mana Ka'ab bin Malik? Kira-kira apa yang dilakukan oleh dirinya? Kok gak kelihatan dalam barisan pasukan? Seperti sebelum kita memulai kisah ini, ya kita sudah jelaskan bahwa pasukan Nabi SAW di masa itu belum ada diwan. Diwan itu belum ada catatan resmi, ya siapa-siapa pasukan yang ikut dalam peperangan tersebut. Itu baru dimulai di masanya Umar bin Khattab. Jadi sangat mungkin sekali orang-orang itu kalau nggak ingin perang itu bisa apa? Mangkir tadi, karena nggak tercatat apa dalam daftar ya pasukan, ya tidak tercatat dalam daftar pasukan. Maka Nabi SAW termasuk diantara sahabat Ka'ab bin Malik, ini sahabat dekatnya Nabi SAW, sehingga namanya dikenal, sosoknya dikenal oleh Nabi, sehingga ketika tidak terlihat ya beliau kehilangan, kira-kira seperti itu. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik faqala rajulun min Bani Salimah. Lalu ada seseorang dari suku Salimah, ya Bani Salimah, berkata,
ya menyeletuk gitu ya. Ya Rasulullah, habasahu burdah wa nadharu fi atfaihi. Maka kata orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, selimutnya telah menahan dirinya dan dia berselimut dengan rapat sampai ke ketiaknya. Artinya ini kalimat kinayah atau kiasan untuk mencela Ka'ab bin Malik. Ini orang munafik wahai Nabi, kayak gitu. Orang munafik sudah lebih senang dengan selimutnya, lebih senang dengan kasurnya, lebih senang dengan hartanya, dengan keluarganya, nggak mau meninggalkan anak istrinya. Kira-kira seperti itu. Kayak seperti sebagian orang ketika lagi musim adem, batirnya pada mangkat ronda, terus ada satu orang ya ikut ronda, kayak si Pak Fulan mengendiga turu karo bojone. Kira-kira seperti itu. Jadi ini kalimat untuk mencela, ya, kalimat untuk mencela tapi tidak vulgar, ya, bahasanya bahasa kiasan. Faqala lahu Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu membelanya. Ini memberi sebuah pelajaran Bapak Ibu. Jadi di antara akhlak seorang muslim, akhlak seorang mukmin, kalau mendengar saudara kita yang kita kenal dia orang baik kok dihibahi, kok dicela di forum, maka adab kita harus membelanya. Momennya lagi RT-an, lagi RW-an, lagi kumpulan keluarga, lagi arisan, lalu kita mendengar ada orang yang mencela, ada orang yang sedang menghibah saudara kita, keluarga kita yang kita kenal baik, orangnya baik, ini orang baik, tapi dicela, maka di antara adabnya, di antara akhlak seorang mukmin adalah membela. Ini bagian daripada apa? Pelajaran, ya, bagian daripada pelajaran. Di sini Mu'ad bin Jabal membelanya. Kata beliau, bi'sa ma qulta. Ya, enggak seperti itu apa yang kau katakan. Enggak seperti yang kau katakan. Celaka. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira. Wahai Rasul, kita tidak mengenal Ka'ab bin Malik kecuali orang baik. Kita tidak mengenal Ka'ab bin Malik kecuali orang yang baik. Jadi ini seperti tadi sampaikan, pelajarannya adalah kalau ada saudara kita di sebuah perkumpulan atau forum atau apa yang dicela, dihina, dijatuhkan, maka kita wajib membelanya sebatas dengan apa yang kita ketahui. Tidak boleh ikut nimbrung. Kayak seperti ibu-ibu lagi belanja di tukang sayur, kemudian di situ ada obrolan mencela ibu-ibu yang lain, kita wajib membela. Ya, wajib kita bela. Ini termasuk di antara membela kehormatan seorang muslim dan ini ibadah. Ini bagian daripada ibadah. Ya, paling minimal nggak ikut nimbrung. Paling minimal nggak ikut nimbrung. Ya, manas-manasi atau melu nambahin. Kunda iya kok temenan. Nah, ini berarti yang seperti ini kita ikut ambil bagian dosanya. Fasa kata Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW ya tidak komentar sedikit pun. Jadi tidak mencela orang yang mencela sahabatnya Ka'ab bin Malik, sebagaimana beliau juga tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Oleh karena itu di sini pun sebetulnya ada salah satu hukum. Jadi kalau ada orang yang dia itu melakukan sebuah kesalahan besar, yang kesalahan tersebut ya patut untuk diingatkan kepada banyak orang, ini juga boleh disampaikan di forum, tapi agama kita memberikan batasan jangan sebut nama. Ya, jangan sebut nama. Jadi umumnya kayak di RT-an kita melihat ada 1-2 warga yang sudah kelewat batas dalam muamalah bersama tetangga. Nah, itu bisa disampaikan di forum, tapi jangan sebut nama. Ya, jangan sebut nama karena tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan untuk menjatuhkan. Karena kehormatan seorang muslim dalam agama kita dijaga. Ya, dijaga, tidak boleh kita jatuhkan. Itu termasuk dosa besar, menjatuhkan kehormatan
saudara kita sesama muslim. Tayyib, fa bayyanahu ala dzalik ra'a rajulan mubidan yazulu bihi sarab. Ya, ketika sedang dalam diskusi atau obrolan tadi, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang berpakaian putih, ya, atau berpakaian putih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun Aba Khaythamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kalau tidak salah itu adalah Abu Khaythamah. Fa idza huwa Abu Khaythamah Al-Ansari. Ternyata betul, ya, beliau adalah Abu Khaythamah Al-Ansari. Siapa beliau? Beliau adalah sahabat yang ikut berdonasi dalam perang Tabuk ini dengan membawa satu sok tamr, satu sok kurma. Satu sok itu kalau kita berarti 3 kilo ya, 3 kilo, karena satu sok kalau di zakat fitrah itu 3 kilo beras, ya. Ya, beliau itu membawa satu sok kurma, turut berdonasi dalam perang ini, ya. Ini Abu Khaythamah. Yang mana orang-orang munafik mereka itu biasa. Jadi kalau ada orang berbuat baik dicela, ya, ada orang yang tidak berbuat kebaikan ketika ada momen kebaikan juga dicela. Itu sifat dan karakternya orang munafik. Berarti kan, jadi orang-orang munafik itu ya punya karakter yang jelas, ya, membenci Islam, membenci kaum muslimin. Itu orang munafik. Umpamanya ada kegiatan kebaikan, ketika ada kegiatan kebaikan ya dicela. Soro usah ti anak-anak nak, ya. Ketika tidak ada kegiatan kebaikan juga dicela. Ya kepriwe sih? Wis ana nggone ora ana kegiatannya, kayak gitu. Jadi serba apa? Serba kewuh, kayak gitu. Itu orang-orang munafik. Maka sudah kita ambil pelajaran di hadis-hadis sebelumnya. Kita sekalipun nggak bisa berbuat kebaikan seperti orang baik, paling minimal mencintai orang-orang baik. Ya, kita masih ingat hadisnya apa? Almar'u ma'a man ahab. Orang atau seseorang kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai, yang dia sukai. Jadi minimal kita suka sama orang-orang yang rajin ngaji, sekalipun kita kadang nggak ikut pengajian. Kita suka dengan orang-orang yang rajin sholat jamaah, sekalipun kita mungkin masih bolong-bolong. Itu paling minimal. Idealnya kita melu, ada pengajian, melu pengajian, sholat berjamaah, rajin sholat berjamaah, itu idealnya, ya. Tapi ada memang sebagian orang dimanapun kadang, ya, ada kegiatan baik dicela, ada orang-orang baik dikomentarin, kayak gitu. Padahal dia pribadi nggak sampai seperti itu kebaikannya. Ini Abu Khaythamah, ya. Allah turunkan, ya, firman-Nya di kisah ini ketika orang-orang munafik mencela sedekah. Kok kalau bahasa kita sedekah satu sos sih nggak ngapa, ya. Buat apa, kayak gitu. Padahal Allah ketika mengajak kita untuk berbuat kebaikan, Allah itu menginginkan kita itu berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Makanya ada firman Allah menjadi konsep ibadah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Itu Allah cintai, daripada ada anjuran kebaikan, perintah kebaikan tapi sama sekali enggak kita kerjakan. Oleh karena itu ketika ada orang sedekah kok cuma 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, itu tidak masalah di mata Allah SWT. Allah tidak melihat nominalnya, tapi melihat dari sisi keseriusannya. Allah melihat dari sisi keikhlasannya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Tidak melihat dari sisi nominalnya, ya. Baik. Qala Ka'ab melanjutkan, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuka hadarani batha atau bathi. Lalu sampai di kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hendak balik dari kota Tabuk. Jadi dalam peristiwa perang Tabuk ini Allah abadikan dalam surat Al-Anfal. Bapak Ibu bisa baca dari awal surat sampai akhir surat. Itu kisah perang Tabuk ini. Yang kata para ulama tafsir,
perang Tabuk ini hakikatnya itu kan peperangan kaum muslimin melawan Romawi, ya, melawan Romawi. Akan tapi nggak jadi perang, ya, tidak terjadi peperangan pada saat itu. Nabi SAW di sana sampai 19 hari atau 18 hari, ya, di Tabuk, tapi tidak terjadi peperangan. Karena hakikatnya perang Tabuk ini adalah membongkar aibnya orang-orang munafik. Jadi sifat-sifatnya orang munafik itu dibongkar semuanya oleh Allah di peristiwa perang Tabuk. Makanya di akhir kisah, ya, nanti kita akan, ya, baca bagaimana ada 3 sahabat yang nanti diberi tenggang waktu oleh Nabi SAW untuk diputuskan Allah SWT taubatnya. Adapun orang-orang munafik sudah dihukumi secara zahir, ya, dihukumi secara zahir. Dan dalam hadis lain disebutkan setelah peristiwa perang Tabuk ini Nabi SAW menyebutkan satu demi satu orang-orang munafik. Jadi lagi sholat seperti ini, sehabis sholat dipanggil, fulan berdiri, kamu orang munafik. Fulan berdiri, kamu orang munafik. Itu disebut satu demi satu oleh Nabi SAW. Ya, oleh karena itu sahabat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah, karena Umar bin Khattab pada saat itu nggak hadir di saat Nabi menyebut nama orang-orang munafik. Ya, yang hadir pada saat itu salah satunya sahabat Mu'ad. Umar bin Khattab, ya, sepeninggalnya Nabi SAW bertanya, wahai Hudzaifah, apakah Nabi SAW menyebut namaku sebagai orang munafik? Kata Hudzaifah, tidak. Dan saya tidak akan membongkar lagi ketika ada orang bertanya. Artinya sahabat Hudzaifah ini dengan dijuluki dengan apa? Siru Rasulullah SAW, sahabat yang memegang rahasianya Nabi SAW, itu sahabat Hudzaifah. Baik, kita kembali ke cerita. Ketika Nabi SAW, ya, dikabarkan akan balik ke kota Madinah dari Tabuk, hadarani bathi, dan manusiawi. Jadi sahabat Ka'ab bin Malik itu berusaha ingin mencari alibi, berusaha untuk mencari alasan. Bagaimana caranya? Fatafiqtu atadzakkaru kadhiba. Maka saya berusaha mencari-cari apa kira-kira yang bisa menyelamatkan diriku. Ya, kayak umumnya ada seorang bawahan dipanggil oleh atasannya karena satu kesalahan yang dia lakukan. Itu kan biasanya mencari cara bagaimana supaya dimaafkan oleh bosnya, kayak gitu. Kira-kira seperti itu pendekatannya. Ya, fatafiqtu atadzakkaru kadzib. Kata beliau, sampai saya simpulkan, udah, tak ngelomboni baik. Ya, saya mau dusta saja. Saya akan merangkai kalimat yang di situ bisa menjadikan diriku selamat dari kemarahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu bima akhruju min sakhti atau min sakhatihi ghadan wa asta'inu ala dzalika bi kulli dhira'in min ahli. Jadi beliau berkata dalam dirinya, ya, dengan cara apa aku akan selamat dari kemarahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira apa alasannya yang paling tepat? Kira-kira apa alasan yang paling tepat? Sebagaimana beliau, wa asta'inu ala dzalika bi kulli dhira'in min ahli. Beliau berusaha minta pendapat semua keluarganya. Karena kalau orang Arab, Bapak Ibu, ketika mereka itu melakukan kesalahan, itu membawa nama besar keluarga, kaum, kayak gitu ya. Jadi umumnya ada satu orang melakukan sebuah kekeliruan, itu nama besar keluarganya tercoreng. Nama besar keluarganya tercoreng. Jadi aib besar. Itu sebuah celak besar ya menurut tradisi mereka. Oleh karena itu sebelum Nabi SAW datang, sahabat Ka'ab minta pendapat kepada keluarganya. Ditanya satu-satu, kira-kira gimana ya? Bagaimana caranya? Minta pendapat satu demi satu dari anggota keluarganya. Falamma qila, ketika dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad atalla qadiman zaha 'annil batilu hatta araftu
anni lam anju minhu bi syai'in abada fa ajma'tu sidqahu. Masya Allah, ini kebesaran sosok sahabat Ka'ab bin Malik. Ya, setelah tadi konsultasi ke sana kemari kepada keluarganya, pokoknya ingin beralasan, ingin berdusta, merangkai kata, ya beralibi, ya berjidal dan seterusnya. Pokoknya saya akan berusaha nanti menyampaikan ini dan itu kepada Nabi supaya dimaafkan. Maka ketika Nabi SAW sudah dekat waktu kedatangannya, beliau hilangkan semua pikiran tadi. Beliau menghilangkan semua pikiran buruk tadi, sampai beliau mengatakan hatta araftu, sampai aku mengetahui anni lam anju minhu bi syai'in abada, saya tidak akan selamat, saya tidak akan selamat. Artinya beliau memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, mungkin kita melakukan kesalahan sama istri, atau istri melakukan kesalahan sama suami, mungkin kadang mencoba menghubungi teman lama dulu, ya, chattingan, setelah itu kita hapus, setelah obrolan kayak gitu ya bersama teman lama kita kayak gitu ya. Kemudian ketika ditanya pasangan, tanya suami, nggak ada apa-apa. Maka ini pelajaran Bapak Ibu, sekalipun kita selamat dari istri kita, artinya istri kita nggak harus curiga, suami kita nggak harus curiga, ya, tapi Allah itu pasti mengetahui. Ini yang beliau sampaikan kepada kita, sampai saya paham, sekalipun saya selamat dari kemarahannya Nabi SAW, tapi Allah melihat. Allah tidak akan membiarkan hambanya berbuat dosa tanpa diazab, ya. Allah SWT tidak akan membiarkan orang berbuat dosa tanpa diazab, pasti diazab. Oleh karena itu orang yang beriman ketika mengimani bahwa Allah itu maha melihat, nggak bermudah-mudahan dalam dosa. Kita selamat dari celaan orang, mungkin istri kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, tetangga kita nggak tahu, atasan kita nggak tahu, bawahan kita nggak tahu, akan tapi Allah melihatnya. Ini pelajaran yang Masya Allah, akidah ini, akidah yang mana kalau akidah ini kita tanamkan secara kuat dalam diri kita, Bapak Ibu, kita meninggalkan dosa itu bukan karena manusia, tapi kita meninggalkan dosa karena Allah SWT. Sebagaimana ketika kita terlanjur berdosa, kita berani menanggung risiko. Ini laki-laki baru ya, ini baru laki-laki. Ada sebagian orang sudah melakukan dosa tapi dia beralasan. Ini bukan sosok yang gentle ya, bukan sosok yang dikatakan sebagai laki-laki. Makanya beliau mengatakan fa ajma'tu sidqahu, sudah, saya mau jujur saja apa adanya. Ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa kejujuran itu menyelamatkan, ya, jujur itu akan menyelamatkan. Kalau ada istilah jujur itu jadi ajur, itu nggak benar. Justru jujur itu menjadi mujur. Nanti kita akan baca kisah di akhir bagaimana tobatnya beliau. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Maka di hari kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi raka'ataini thumma jalasa linnas. Ya, di antara sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sehabis bepergian maka beliau itu tidak buru-buru pulang ke rumah, tapi beliau menuju masjid dulu lalu sholat 2 rakaat. Ini sunnahnya beliau. Jadi ini diambil dari hukum hadis ini Bapak Ibu, ya. Kalau kita, ini hukumnya sunnah, sholat 2 rakaat. Kalau kita habis safar, umpamanya ya kemana saja, mungkin ke Jogja, ke Solo atau kemana, keluar kota, intinya safar, ya, baik rekreasi atau mungkin tugas kantor atau yang lainnya. Maka sebelum kita datang ke rumah, kita dianjurkan sholat dulu di masjid, ya, sholat dulu di masjid. Sebagian ulama menjelaskan ini kalau bepergiannya tidak bersama keluarga, ya.
Ini kalau bepergiannya tanpa membawa keluarga, artinya istri di rumah, kita pergi sendiri. Kenapa? Karena ada hikmah yang diinginkan. Jadi di antara yang tidak dianjurkan, kalau ada orang itu habis safar, dia pulang membawa kejutan kepada istrinya. Kenapa? Ketika membawa kejutan seperti ini, bisa jadi dia yang terkejut. Bisa jadi dia yang terkejut, ya. Yang namanya suami istri lama nggak berjumpa, ya mungkin begitu pulang ingin bikin kejutan kepada istrinya. Tapi begitu sampai ke rumah, dia malah yang terkejut kayak gitu ya. Ini kadang sering terjadi. Maka sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau pulang safar, minimal kita beritahu. Ya, ayah mau pulang besok, abi mau pulang besok, umpamanya seperti itu, abah mau pulang besok. Itu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum sampai ke rumah, sholat dulu di masjid. Ya, sholat dulu di masjid. Kata para ulama, ini masuk kepada hukum rumah tangga, ya, supaya istri bisa mempersiapkan diri menyambut suaminya. Ya, supaya istri bisa menyambut suaminya. Ya, mungkin dandan disit atau apaan disit kayak gitu ya. Sehingga begitu suami sholat selesai dari masjid pulang ke rumah sudah disambut oleh bidadarinya. Ya, nggak pakaiannya mungkin kaosnya bolong-bolong atau dasarnya mambu bawang atau tapi satu disit wis lipan dan disit kata senengong ibu, siap-siap menyambut sang Arjuna datang kayak gitu ya. Itu Masya Allah Nabi SAW seperti itu mengajarkan kepada umatnya bagaimana untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu salah satu hikmahnya, ya, salah satu hikmahnya. Adapun sunnah di sini atau sholat 2 rakaat di sini tidak disebutkan sholat apa. Sebagian ulama mengistilahkan sholat sehabis pulang safar. Sekalipun di sini nggak ada penamaan seperti itu. Ya, boleh-boleh saja kita menamakan ini sholat 2 rakaat sehabis safar. Atau mungkin bisa intinya sholat dulu 2 rakaat. Mungkin sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak, atau sholat setelah wudu. Intinya sholat 2 rakaat. Falamma fa'ala dhalika ja'ahu al-mukhallafuna فلما فعل ذلك جاءه مخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah salat 2 rakaat, maka berdatanglah orang-orang yang tidak ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersumpah. Mereka bersumpah, demi Allah wahai Nabi, saya enggak ikut panjenengan, saya nggak ikut Anda dalam peperangan karena ini dan itu. Artinya apa? Belum menyampaikan alasannya, bersumpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'tadziruna ilaihi, minta diberi uzur. Kayak umpamanya kita itu nggak ikut kerja bakti, ya, kita itu nggak ikut ronda, kita sampaikan kepada, kita jabri Pak RT atau ketua paguyuban, mohon maaf saya ini habis kerja lelah sekali dari kantor, banyak tugas, saya nggak ikut ronda malam hari ini, atau saya ada acara keluarga, saya nggak bisa ikut untuk kerja bakti. Kira-kira seperti itu ya, minta diberi uzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahlifuna lahu, dan bersumpah. Dan ini termasuk apa? Ini termasuk di antara perbuatan yang celak, Bapak Ibu. Ada orang sudah tahu salah, lalu dia membawa nama Allah untuk sebagai alasan untuk membenarkan. Makanya ya, kalau sumpah di tradisi kita jarang sekali, Kalau orang Arab itu dikit-dikit sumpah, ya, dikit-dikit sumpah. Tapi kadang ada. Makanya dalam masalah jual beli termasuk di antara perbuatan yang celak
orang bersumpah membawa nama Allah untuk melariskan dagangannya. Sumpah demi Allah, ya, kianu barangnya asli. Sumpah demi Allah, modalnya urung olih. Ya, ini nggak boleh. Termasuk diantara kalau kita jualan dengan bersumpah seperti tadi, ya, untuk melariskan dagangan kita, kita memakan harta yang tidak halal, memakan harta yang tidak halal. Maka perhatikan, jangan ya jual nama Allah untuk melariskan dagangan kita. Maka mereka bersumpah, wa kanu bid'an wa thamanina rajulan, dan mereka kurang lebih ada 80 lebih. Ya, bid'an itu hitungan 3 sampai 9 orang, atau hitungan 3 sampai 9 nominalnya. Wa thamanina, thamanin berarti 80. Berarti 83 lebih. 83 lebih. Ini semuanya Bapak Ibu orang-orang munafik. Ini semuanya orang-orang munafik, ya, yang mereka minta uzur kepada Nabi, padahal hakikatnya apa? Tidak ada uzur. Ini termasuk diantara sifat kemunafikan Bapak Ibu. Kayak seperti kadang kita memberi uzur kepada diri sendiri padahal belum sampai uzur. Ya, belum sampai uzur. Umpamanya gini, kita itu ketika sholat subuh sering kesiangan. Kita kalau sholat subuh sering kesiangan, jarang ikut sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita itu membela diri, memberi uzur. Ya, mumui kesel banget, wingi akeh penggawean, kene turune kewengen, ngune nonton bal apa gudul esuk, nonton wayang gudul esuk. Jadi ini sifatnya orang-orang munafik Bapak Ibu. Maka hilangkan sifat seperti ini. Yang saya maksud adalah mungkin itu bagian daripada yang nggak mampu kita kalahkan. Betul, kita kesiangan, tapi jangan suka beralasan. Itu maksudnya. Jangan suka beralasan. Akui saja kalau kita salah, itu lebih baik. Iya, ini salah saya. Nonton wayang kongen, nonton bal kongen, turune kongen, gitu ya. Padahal kita kan punya banyak cara untuk bisa bangun pagi. Mungkin pakai alarm. Ya, kalau pasang alarm jangan diberung nang dur kuping. Soalnya gampang ngene apa? Mata ini ya wis melung-melung alarmnya tetap mau nang dur kuping. Ya. Gimana caranya? Mungkin agak jauh supaya kita itu tetap bangun, ya. Sebagaimana alarmnya juga jangan cuma dipasang sekali, tapi kalau 5 menit ya kita ulang lagi kayak gitu, sehingga apa? Kalau kita tetap merem wis mata ini bisa bangun lagi. Sebagaimana mungkin bisa minta bantuan pasangan kita, ya tolong bangunkan saya kalau ada adzan subuh kayak gitu. Tapi pada dene turune Ustaz, lah gue harus ada kerjasama, ya, harus ada kerjasama. Mungkin minta batire kon dibangunkan. Ada kisah di Saudi Bapak Ibu, di Saudi ini kisahnya. Jadi ada orang kesepuhan. Beliau itu setiap pagi bangunkan orang sholat subuh. Caranya bagaimana? Bangun 15 menit sebelum adzan subuh, kemudian sembari dari rumah pergi ke masjid, bangunkan orang dengan mukul tiang listrik. Jadi tiang listrik tutuki, ya, sholli subha. Ya, dibangunkan, membangun orang. Kadang orang kalau kaget kan, ya langsung bisa bangun. Kalau kaget, bangunnya kagetnya abturu maning apa? Kadang angel, ya. Orang sudah kaget kayak gitu, ya. Itu juga bisa seperti itu. Tapi kalau di kita tradisinya beda-beda, ya. Tradisinya beda-beda. Intinya kalau kita itu kelewat melakukan sebuah amal kebaikan, jangan suka ngeles, jangan suka banyak beralasan. Akui saja kalau kita itu apa? Salah. Itu jauh lebih baik. Karena kalau suka ngeles, suka banyak mencari alasan, ini sifatnya apa? Orang munafik. Kayak umpamanya kayak saya, wis ngerti wingi ana kumpulan ngesuk minggu arep udah diumumkan besok minggu mau ada kerja bakti. Gutul wayahe pentong ditutup, ya, petanda kerja bakti dimulai, orang mangkat-mangkat. Ya wis ngomong bae, ora usah kakean alasan kesel minggu wayahe kumpul karo keluarga, udah jangan beboh bae wis, maksudnya kayak gitu. Ya, itu jauh lebih
jauh lebih baik Bapak Ibu. Ya wallah alam bisawab. Ini beberapa kalimat yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Masih panjang ceritanya. Mudah-mudahan apa yang kita baca banyak memberi manfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.